Ada tol dari bambu. Siapa sangka jika sebilah bambu yang disusun bisa menjadi tol terbaik yang juga merupakan karya anak bangsa. Tapi nggak hanya itu, masih ada lagi nih beberapa tol yang berhasil dibuat oleh anak bangsa dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi lainnya. Yang pertama adalah jalan tol yang tengah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk konektivitas menuju kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang akan menjadi akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Tol yang dibangun menghubungkan kawasan Balikpapan IKN sejauh kurang lebih 40 km ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda atau Balsam, sehingga mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju KIPP IKN. Dari yang sebelumnya sekitar 2 jam, menjadi hanya sekitar 30 menit hingga 45 menit saja. Penggunaan jalan tol IKN yang saat ini sudah berjalan terdapat 3 seksi, yakni Seksi 3A, Karangjoang KKT Karyangau sepanjang 13,4 km, Seksi B, KKT Karingau Simpang Tempadung, yang ada sepanjang 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km. Kementerian PUPR juga membangun jembatan Sungai Wain dengan panjang 913 meter di sisi utara dan 916 meter di sisi selatan pada paket pekerjaan Seksi 3A, serta jembatan Dirgahayu pada paket pekerjaan Seksi 5A. Adapun desain kedua jembatan ini dibuat oleh seniman Nyoman Nuarta. Di tengah gemuruh infrastruktur di Indonesia ada satu proyek yang menarik perhatian, yaitu Jalan Tol Semarang-Demak. Terletak di Jawa Tengah, jalan tol ini tidak hanya menghubungkan 2 kota penting, tetapi juga bertindak sebagai tanggul laut yang melindungi Semarang dari banjir pasang laut. Mungkin terdengar tidak biasa, namun lebih dari 10 juta batang bambu digunakan sebagai struktur utama jalan tol ini. Bambu diolah menjadi matras yang ditanamkan di dasar laut, membentuk dasar kokoh yang menopang jalan tol sepanjang 6 km. Setiap matras bambu dirakit secara hati-hati, dengan jarak dan lebar tertentu untuk memastikan kekuatan dan stabilitasnya. Proyek ini tidak hanya menciptakan jalan tol, tetapi juga tanggul laut yang efektif. Setiap lapisan matras bambu dibuat dengan presisi, diperkuat dengan pasir laut yang disemprotkan menggunakan kapal khusus yang membentuk lapisan keras di atasnya. Teknologi ini memungkinkan pembangunan tanpa menggunakan tiang panjang konvensional, menjadikannya lebih ekonomis dan efisien. Dengan konstruksi yang unik ini, Jalan Tol Semarang-Demak bukan hanya infrastruktur transportasi, tetapi juga menjadi solusi adaptasi terhadap perubahan iklim. Diharapkan dapat menjaga kota Semarang dari resiko banjir, sementara juga membuka potensi pengembangan lahan di sekitarnya untuk kegiatan produktif lainnya. Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek telah resmi beroperasi. Tol sepanjang 38 km ini diharapkan dapat menambah kelancaran kapasitas tol Jakarta Cikampek yang sudah ada di bawahnya. Uniknya, selama pembangunan, Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated menggunakan teknologi sosro bahu yang merupakan hasil karya anak bangsa bernama Cokorda Raka Sukawati. Teknologi sosro bahu merupakan suatu teknologi yang sangat diperlukan dalam mengatasi kesulitan membangun konstruksi jalan di atas jalan yang sudah beroperasi dan padat volume kendaraan. Seperti halnya di Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek 2. Dengan teknologi sosro bahu, pembuatan pierhead dilakukan sejajar garis jalan, sehingga tidak memerlukan ruang bebas yang luas dan setelah selesai dilakukan pemutaran. Penerapan teknologi sosro bahu pada Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek merupakan penerapan yang kedua kalinya pada konstruksi jalan tol. Setelah sebelumnya pada 27 Juli 1988, penggunaan teknologi sosro bahu atau landasan putar bebas hambatan untuk pertama kalinya digunakan di Indonesia pada Jalan Tol Wiyoto Wiono.
Selanjutnya, ada Tol Riau yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera JTTS. Dengan keberadaan JTTS, Riau digadang-gadang pada tahun 2024 ini akan menjadi epicentrum pergerakan ekonomi dan investasi di Sumatera yang terhubung dengan 3 provinsi sekaligus, yakni Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Di tangan Hutama Karya Infrastruktur HKI, bentang alam Riau hingga provinsi tetangga sepanjang sekitar 627 km diubah menjadi jalan bebas hambatan pemersatu dan penggerak perekonomian daerah dan nasional. Proyek Jalan Tol Riau yang diprediksi akan selesai di tahun 2024 ini dianggap lebih sulit pengerjaannya dibandingkan jalan tol lainnya. Itu karena mayoritas kontur tanah di sepanjang jalan tol adalah jenis gambut dan rawa yang lembek yang tentunya butuh penanganan khusus. Belum lagi tantangan cuaca yang menghambat proses pengerjaan. Karena kondisi alam yang ekstrim ini, diperlukan desain yang tepat dan akurat menjadi kunci keberhasilan konstruksi Tol Riau. Untuk menghasilkan jalan tol yang berkualitas prima ini, HKI menggunakan teknologi yang canggih bernama teknologi Corrugated Steel Plate atau CSP dan mortar busa sepanjang 159 meter. CSP atau CSP adalah inovasi struktur baja plat yang dimodifikasi dengan bentuk bergelombang. Dengan desain ini, kekuatan struktur tol permai akan meningkat hingga 50 kali lipat. Sedang mortar busa merupakan bahan pengganti atau agregat di atas CSP untuk memiliki keunggulan yakni berat jenisnya yang hanya 0,9 ton per meter kubik atau kurang lebih setara dengan setengah dari berat timbunan tanah. Namun memiliki daya tahan strength yang tinggi. Dibandingkan menggunakan timbunan, penggunaan CSP dan mortar busa pada jalur utama jalan tol lebih ringan secara bobot, sehingga pondasi struktur menjadi lebih hemat. Penggunaan CSP dan mortar busa ini menjadikan tol Permai sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang menggunakan CSP dan mortar busa di jalur utamanya. Selain lebih cepat, penggunaan CSP membuat pengerjaan di proyek lebih mudah karena tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca. Penggunaan CSP dan mortar busa juga membuat masa konstruksi lebih efisien 60-70% dan menghemat waktu pekerjaan hingga 50% dibandingkan konstruksi konvensional. Pada konstruksi Tol Permai, HKI juga memasang tiang panjang pile on slab yang memudahkan mobilisasi alat dan material. Dengan memakai pile slab, air yang ada di rawa-rawa di bawah jalan tol bisa mengalir. Di samping itu, penggunaan tiang panjang menghemat waktu ketimbang metode lainnya. Semisal, metode Vacuum Consolidation Method atau VCM yang memakan waktu cukup lama karena perlu waktu agar tanah menjadi padat. Selanjutnya, ada jalan tol Bali Mandara yang memukau mata dunia sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang dibangun di atas laut. Jalan tol pertama yang ada di Bali sekaligus sebagai jalan tol terapung pertama di Indonesia. Jalan tol ini awalnya tidak akan dibangun di atas laut, karena tradisi masyarakat Bali yang tidak memperbolehkan adanya bangunan yang dibangun lebih tinggi daripada pura yang ada di sekitarnya. Padahal di sekitar lokasi tol yang akan dibangun terdapat banyak pura. Karena alasan itu, maka tol ini kemudian direncanakan untuk dibangun membentang di atas laut dan akhirnya dibangun di atas laut dan menjadi jalan tol yang bersejarah. Dan siapa sangka, jalan tol sepanjang 12,7 km terpanjang di atas laut itu hasil karya anak bangsa menyuguhkan fasilitas publik yang dibangun untuk memudahkan akses masyarakat ke berbagai tempat. Jalan tol sepanjang 12,7 km ini memang berbayar. Namun, dengan fasilitas yang dimiliki, berhasil menjadi pilihan pengguna jalan karena dapat memotong waktu tempuh sekaligus bisa terhindar dari kemacetan jalan raya. Jalan tol Nusantara terpanjang di atas laut sepanjang 12,7 km ini, kini arsitekturnya menjadi perhatian dunia. Lantaran mampu membuat jalan tol di atas laut sepanjang 12,7 km. Pembangunan tol di atas laut ini diprakarsai oleh anak bangsa yang bernama Sumaryanto Widayatin yang saat itu menjabat sebagai Deputi BUMN. Pembangunan tol yang ditender oleh PT Jasa Marga ini memang sengaja dilakukan melibatkan pemerintah daerah Bali.
Dengan demikian, pembangunan tol bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lancar. Sebelum dibangun tol di atas laut ini, volume kendaraan di wilayah Bali Selatan memang selalu meningkat. Jalan tol yang dibangun di atas laut ini bisa dikatakan unik karena membentang di atas laut dan satu-satunya tol di Indonesia yang bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Dengan panjang 12,7 km, membuat Indonesia masuk ke dalam 5 besar tol atas air terpanjang di dunia setelah Chiazo Bay di Cina, Lake Pontchartrain Causeway di Amerika Serikat, kemudian Chesapeake Bay di Amerika Serikat, dan Tol Penang di Malaysia. Selain itu, jalan tol ini juga menyuguhkan pemandangan yang indah melintasi lautan dengan dibangun teknologi super canggih yang membuatnya tidak kalah dengan mega proyek luar negeri, utamanya di beberapa negara maju.